rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kami bersyukur untuk saat yang indah ini. Sejenak kami rindu ya Allah Tritunggal untuk bisa menikmati sebagian firman-Mu. Pimpin kami dengan kekuatan-Mu sehingga pesan firman Tuhan ini akan bisa bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami saat menghadapi kenyataan setiap hari. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan selamat Paskah. Ayo semangat Paskah ini bisa menopang, menolong kita untuk menghadapi persoalan hidup sebagai seorang Kristen yang garamnya mengasinkan dan terangnya bercahaya. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian tentang Taman Getsemani. Di kota Anda pasti ada taman. Taman itu tempat berkumpulnya orang-orang. Mungkin ada di situ yang bersenda gurau, mungkin ada orang di situ jualan. Tapi Taman Getsemani yang dijelaskan dalam Alkitab itu adalah tempat perbukitan di mana ada banyak pohon zaitun. Nah next, saudara, kalau kita pernah pergi ke Israel, next, kita akan melihat satu gambaran yang saya munculkan di dalam video ini. Itulah bentuk Taman Getsemani hari ini. Sebelah kiri itu adalah seperti tempat tanaman tumbuh-tumbuhan tentang pohon zaitun. Di situ tempat pengirikan. Kemudian saudara, di kanannya ada gereja. Itu gereja segala bangsa. Ada yang berkata dibangun oleh 12 dari 12 bangsa yang patungan untuk membangun. Ada pula yang berkata 16. Seringkali juga disebut Basilika Agoni atau gereja penderitaan. Nah di dalam kisah ini kalau kita lihat Taman Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem. Jadi kalau ada teks dalam Alkitab, Yesus berdoa ke Getsemani atau ke Bukit Zaitun, itu satu lokasi sama-sama di Yerusalem.
Israel dan dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Kata Getsemane berasal dari bahasa Assyria, Getsemane, yang artinya alat pemeras atau penghasil minyak. Jikalau Bapak Ibu ada kesempatan berkunjung ke Israel, apa yang saya tunjukkan di gambar itu bisa kita kunjungi. Next, apakah Taman Getsemani itu? Kita bersama-sama akan melihat dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai 46. Saya tunggu saudara membuka kitab sucinya masing-masing, kan ini di rumah ya. Coba diambil Alkitabnya, atau saudara yang mempergunakan Alkitab elektronik juga bisa untuk melihatnya. Nah, kita akan baca bersama-sama bagian ini. Saya akan membacakannya dari tempat ini. Firman Tuhan berkata dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 31, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46 terakhir, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita sudah membaca dari Injil Matius pasal 26, yaitu ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Ada kisah menarik dari pembacaan kita ini sampai ditulis di dalam 3 Injil. Berarti pesan yang ada betul-betul ingin menunjukkan bahwa kisah tentang Yesus itu betul-betul data yang fakta. Kisah tentang Yesus bukanlah hanya isapan jempol atau cerita abal-abal, tapi tercatat dalam sejarah. Kisah ini pula yang tercatat di dalam Alkitab sedang menjelaskan tentang apa yang terjadi ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang Taman Getsemani. Ada 3 hal yang bisa kita temukan tentang Taman Getsemani. Yang pertama itu adalah taman pergumulan. Perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-37 hingga 38, ayat 40 hingga 43. Di sana sedang menjelaskan satu kisah yang menarik tentang bagaimana Yesus sedang menghadapi pergumulan yang berat. Di ayat yang ke-37 dikatakan di situ, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus
sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berarti pada waktu Yesus datang ke Taman Getsemani, bukan sedang untuk berlibur, bukan untuk beristirahat, tapi dia sedang ingin menyelesaikan sebuah tugas yang begitu berat, dan di situ diinformasikan dia sangat sedih luar biasa dan rasanya mau mati. Bahkan informasi yang didapat dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 dikatakan di situ, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya saat Yesus datang ke Taman Getsemani, dia sedang menghadapi persoalan yang berat, bahkan sampai keringatnya itu seperti tetesan darah. Ini penderitaan yang tidak mungkin bisa dibayangkan oleh siapa saja, karena tidak ada satupun orang yang sampai ketakutan dia meneteskan darah. Mungkin kalau kita ketakutan, kita bisa melihat ada orang sampai ngompol. Tahu ngompol? Sampai dia kencing di celana. Artinya apa? Terlalu beratnya tekanan yang dihadapi atau ketakutan yang sedang menghadangnya, hingga sampai dia bisa terkencing-kencing, keluar air kencingnya. Tetapi Yesus sampai keluar darahnya. Berarti beban yang akan dihadapinya itu begitu hebat. Lalu ada yang bertanya, mana ada sih Tuhan kok bisa sampai begitu menderitanya? Saudara, pada waktu kita mempelajari tentang Yesus, jangan lupa di dalam diri Yesus ada dua natur. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dulu biasa papa mama kita atau emak engkong kita suka berkata bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi oleh anak zaman sekarang, kalau disebut 100% Allah, lalu kemudian 100% manusia, berarti dia kan 200%, bukan? Itu sangat merepotkan. Maka yang paling tepat adalah Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah sejati. Pada waktu dia sedang dicobai, ketika dia selesai puasa, dia sedang menunjukkan manusia sejatinya. Demikian juga pada waktu Yesus berdoa di sini, dia adalah manusia sejatinya, bukan Allah. Orang di luar sana suka berkata, masa Allah kok masih berdoa? Memangnya berdoa kepada siapa? Kalau memang Yesus Tuhan, masa dia berdoa sama dirinya sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri Yesus itu ada dua natur atau dua sifat. Dia Allah sendiri, tapi dia juga manusia. Allah yang turun jadi manusia. Maka di dalam diri Yesus kita bisa melihat karya keselamatan saat dia adalah manusia sejatinya. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Ada orang berkata tidak masuk akal, Pak. Mana mungkin ada seperti itu. Bagaimana kita bisa memahaminya? Hari ini juga engkau bisa memahaminya. Gimana caranya? Buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Baru engkau akan memahami apa artinya Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan di dalam diri Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Dan sisi lain, dia adalah manusia sejati. Orang Kristen tidak mempercayai tiga Allah. Mempercayai satu Allah. Di dalam Alkitab secara tersurat itu ada 10 kali yang mengatakan dengan tegas bahwa Allah itu Esa. Orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah seperti tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa kita menyembah berhala. Kekristenan mengajarkan satu Allah. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang satu itu ada 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memahami ini? Saya berikan contoh seperti ini. Saya manusia, saudara manusia.
kita sama-sama manusia. Mungkin di sekitar Anda ada manusia-manusia. Kita ini sama-sama manusia. Tetapi sama-sama manusia punya pribadi yang beda-beda. Tapi hakikat kita adalah manusia. Demikian juga pada waktu kita memahami Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab. Hakikatnya adalah Allah yang Esa. Bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi. Bukan tiga fungsi, tetapi tiga pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu sangat tegas di dalam Alkitab dijelaskan. Jikalau ada yang berkata Allah Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Kalau tidak suka mempergunakan kata Tritunggal, lihat baik-baik. Ada perkataan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bisa muncul dalam satu ayat sekaligus. Tapi bisa muncul dalam satu perikop. Bisa muncul dalam satu pasal. Bisa muncul dalam satu kitab. Penjelasan tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu sedang menjelaskan tentang keberadaan Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab. Jikalau Anda punya keyakinan yang tidak mempercayai, pasti bukan bersumber dari Alkitab. Kalau bersumber dari Alkitab, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu Allah dengan tiga pribadi. Sehingga pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dalam rupa manusianya, dia berdoa. Dia sangat takut sekali. Masa Tuhan kok bisa takut? Sebagai manusia bisa ada rasa takut. Jadi jangan kita kebingungan untuk memahami tentang siapa Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani dan ketika dia berdoa, dia sangat sedih, mau mati rasanya. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada manusia Yesus. Yesus memang pernah berkata, dia akan menyerahkan nyawanya. Seorang gembala yang baik itu akan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yesus tidak takut mati karena dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Namun demikian ada cawan murka Allah. Allah akan marah di situ. Maka ditimpakan kepada Yesus. Yesus mengalami pergumulan yang berat luar biasa ketika dia datang ke Taman Getsemani. Yang pertama, Taman Getsemani itu adalah taman pergumulan. Yang kedua adalah taman doa. Perhatikan di dalam pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 itu dikatakan sebagai berikut. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Demikian pula di ayat yang ke-39 dan di ayat yang ke-40. Pada waktu datang ke Taman Getsemani, Yesus datang untuk berbicara kepada Bapanya. Dia berdoa sebagai manusia. Dia mengutarakan isi hatinya. Dia akan menghadapi satu masalah yang berat yang tidak pernah dihadapi oleh manusia lainnya. Yaitu apa? Mengambil alih dosa-dosa semua manusia yang mau percaya kepadanya. Dosanya mau diambil alih tersebut. Mau di take over tersebut. Di dalam diri Yesus. Akibatnya dia harus mati di atas kayu salib. Yang mati bukan Allah. Allah tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Tapi dalam rupa manusia, maka dia harus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Lalu ada yang bertanya, di manakah Allah? Allah itu roh adanya. Allah maha hadir. Pada waktu Allah roh adanya, Allah yang maha hadir ingin berjumpa dengan manusia, maka dia mengambil tubuh manusia. Rohnya ditambah dengan daging. Dan dia hadir, lahir dari seorang perawan bernama Maria. Pada waktu dia hidup sebagai manusia, dia adalah manusia yang sejati pula. Pada waktu dia ada di muka bumi ini, dia juga mengalami banyak persoalan. Tetapi dia tidak berdosa, karena dia lahir dari roh. Dan dia tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Hingga dia mengambil alih dosa saya dan saudara di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-39 sampai 44
dikatakan sebagai berikut. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Beban Yesus begitu berat pada waktu kisah ini dituliskannya, menjelaskan pergumulan hidupnya. Ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Di ayat yang 42, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ayat yang 43, "Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga." Perhatikan saudara, meskipun keadaan begitu sulit yang dialami oleh Yesus, dia mengajak 3 muridnya, Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Namun pada waktu mereka ada di taman tersebut, mereka tinggal tidur. 3 kali Yesus menyapa mereka, tapi mereka tidur nyenyak waktu itu. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi beban berat, kemudian dia mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan dia, tetapi tidak dipedulikannya. Apakah hari ini saudara mengalami hal yang sama yang sedang dialami oleh Yesus? Pada waktu di dalam Taman Getsemani, dia sedang fokus untuk berdoa. Dia ingin berdoa, dia mengajak teman, tapi temannya tidak peduli. Murid-muridnya ditinggal untuk tidur sendiri. Hari ini kalau kita mengalami persoalan yang sama, tentu saja kita perlu belajar kepada Yesus. Yesus sudah mengalami lebih dulu. Pada waktu dia ke Taman Getsemani, dia penuh dengan pergumulan. Disebut taman pergumulan. Kemudian dia datang ke situ, lalu dia berdoa. Disebut taman doa. Pada waktu berada tempat itu, dia betul-betul mengutarakan isi hatinya. Biarlah cawan ini berlalu. Inilah doa Yesus. Tapi kehendakmu yang terjadi. Dia menginginkan apa kehendak Tuhan? Doa yang sejati, bukan memaksakan kehendak. Meskipun kita bisa menawarkan proposal kepada Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Mengapa seringkali kita suka memaksa Tuhan, suka mengatur Tuhan? Seakan-akan kita ini dekat dengan Tuhan, lalu kita buat seenaknya sendiri. Kadang-kadang kita lebih hormat kepada presiden, kita lebih hormat kepada gubernur daripada hormat kepada Tuhan. Maka dari itu belajarlah hormat kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan sang pencipta kita. Kita bukan Tuhan, kita adalah manusia ciptaan. Hari ini ada, besok bisa mati. Kita ini adalah orang yang terbatas dan berdosa. Kita bisa minta kepada Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang harus terlaksana. Doa itu adalah bagian relasi kita dengan sang pencipta. Tetapi ingat, doa itu bukan segala-galanya. Tapi hidup kudus itulah adalah yang lebih penting pada waktu engkau mau berdoa kepada Tuhan. Ada ungkapan berkata, Tuhan sejauh doa. Tapi kitab Yesaya berkata, Tuhan sejauh dosa dan kesalahan. Maka dari itu hari ini kalau kita punya persoalan, punya dosa yang kita simpan, apakah itu diketahui oleh pasangan atau tidak? Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan. Kalau engkau ingin bisa menikmati apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, hari ini akui dosamu, minta ampun kepada Tuhan. Berdoalah supaya engkau bisa menikmati relasi dengan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu taman kemenangan. Ada taman pergumulan, ada taman doa, ada taman kemenangan. Ada 3 taman, istilah taman bagian ini yang sedang ingin menunjukkan apa yang bisa mewakili Taman Getsemani. Taman Getsemani, disitulah
terjadi pergumulan. Disitulah terjadi doa dan disitulah terjadi kemenangan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 45 sampai 46 dikatakan sebagai berikut. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ada yang berkata, Yudas Iskariot berjasa. Yudas Iskariot tidak pernah berjasa, tapi dia dipakai untuk ambil bagian dalam kisah penyaliban Yesus. Tapi dia tidak ada jasa. Ingat, karya keselamatan itu sudah dinubuatkan sejak dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Janji keselamatan itu dijelaskan di dalam Alkitab. Sampai munculnya janji tersebut ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi apa yang terjadi dan kita renungkan melalui renungan hari ini. Itu adalah bagian daripada kisah sepanjang zaman. Maka kalau hari ini sudah sedang menghadapi pergumulan apapun juga, Yesus sudah katakan sudah selesai, sudah waktunya. Ketika dia menikmati kemenangan tersebut, maka hari ini kalau engkau sudah menikmati kasih karunia, sudah menikmati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, menjadi bagian hidupmu, mestinya kita sudah menikmati kemenangan tersebut. Artinya apa? Jangan lagi ada kuk yang membebani kita. Kita bisa menikmati tanpa tekan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Roh memerdekakan. Pada waktu kita sudah menikmati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka di situ kita bisa tahu pergumulan itu tetap ada. Tetaplah doa. Kemenangan pun bisa kita nikmati sepanjang waktu. Mengapa? Ketika ada pergumulan kita diingatkan adanya Tuhan. Pada waktu doa engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada waktu kemenangan ada harapan yang bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tetapi yang saya tahu pada waktu hari ini engkau sedang menghadapi persoalan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap berdoa. Tetapi pada waktu engkau berdoa, tunjukkan wajah berseri-seri. Mengapa? Kita sudah menikmati kemenangan yang sudah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Kemenangan di sini, jangan langsung kita memikirkan yang sakit langsung sembuh, yang miskin langsung kaya, tidak punya uang langsung punya uang. Oh, bukan itu kemenangan. Pada waktu dikatakan di sini, ketika Yesus berkata, telah tiba waktunya. Dikatakan di situ, saatnya sudah tiba, sudah dekat. Bahkan pada waktu di atas kayu salib dikatakan, tetelestai, telah selesai, sudah selesai, it's finished. Maka sebagai orang yang percaya Yesus adalah orang yang punya kekuatan untuk bisa menghadapi kehidupan kita setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau sedang ada pergumulan? Kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong kita. Ingat, pergumulan tetap akan ada. Jangan lupa tetap dekat Tuhan dengan doa Anda. Tapi yang ketiga, nikmati harapan, ada kemenangan. Mari kita tunduk kepala. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa sendiri kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu hari ini. Kiranya ada sukacita surga yang bisa kita nikmati dan menolong kita untuk menghadapi persoalan kita masing-masing. Kalau ada yang belum menerima Yesus menjadi bagian hidup Anda, hari ini buka hatimu, undang Yesus menjadi bagianmu, supaya engkau bisa mengerti apa artinya Allah Tritunggal, apa artinya Alkitab itu tidak bersalah, apa itu artinya dalam diri Yesus ada dua natur atau dua sifat. Silakan berdoa sejenak. Allah Tritunggal Maha Kudus, engkau dengarkan doa umatmu hari ini. Dengan pergumulan mereka masing-masing. Berikan kekuatan kepada kami semua. Untuk bisa memahami tentang karya keselamatan. Yang dimulai dengan tekanan penderitaan. Melalui sejarah kehidupan dari Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Ajar kami ketika kami menghadapi pergumulan.
kami tetap dekat kepada Tuhan. Ingatkan kami ya Roh Kudus. Dan kami bisa menikmati kemenangan. Ada harapan yang akan kami dapatkan ketika kami senantiasa tinggal tenang dalam Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. Yang mau cinta Tuhan lebih lagi, sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, menyatakan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Lebih dalam lagi ku cinta Kau melihat setiap tangan-tangan umatmu Tuhan yang terangkat di hadapan. Kami mohon lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya dalam hidup ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Kami mohon lebih dalam lagi mencintai dan mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan,
melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.